Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih bisa hadir ke masjid dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita, sehingga kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solihah, yang ahli ibadah, ahli istiqomah, berakhlakul karimah, dan semuanya insyaallah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibrahim rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Meskipun ada perbedaan antara awal Dzulhijjah di Indonesia dengan di Arab Saudi, alhamdulillah di Indonesia ada persamaan antara NU, Muhammadiyah dan pemerintah, sehingga nanti insya Allah hari raya Idul Adha dilaksanakan secara bersama-sama serempak di tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Meskipun nanti ada sebagian umat Islam yang menunaikan ibadah sholat Idul Adha itu pada hari Ahad, ya pada hari Ahad, tapi jumlahnya tidak banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah seperti saat ini, ada keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka diantaranya keutamaannya, semua amal ibadah yang kita kerjakan, amal kebaikan itu sama dengan nilainya orang yang pahala, orang yang melaksanakan atau orang yang jihad fisabilillah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang beramal kebaikan di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama, mulai tanggal 1 kemarin, hari Sabtu, sampai dengan nanti tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Senin tanggal 17 Juni, itu pahalanya senilai dengan orang yang jihad fisabilillah, orang yang mati syahid, ya orang yang mati syahid. Nanti keterangannya insyaallah akan saya sampaikan. Bapak Ibu bahagia, ini saya tayangkan kondisi Arafah karena yang akan kita bahas pagi hari ini adalah amalan spesial di hari Arafah. Di hari Arafah, insya Allah kalau Bapak Ibu melihat bukit yang tampak itu adalah bukit Jabal atau Jabal Nur, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, di depan, di atas ini ada yang tugu putih. Nah, tugu itu konon merupakan tempat pertemuan yang pertama Nabi Adam dan Hawa, Ibu Hawa, di bumi ini setelah berpisah ketika keluar dari
disebut dengan Jabal Rahmah, artinya gunung kasih sayang. Nah, Indonesia, kemudian orang-orang Indonesia sebagian menyalahartikan, kalau nanti kamu ingin dapat jodoh, titip foto, kemudian taruh di Jabal Rahmah ini biar dapat jodoh, atau menulis namanya di tubuh atau di batu yang ada di Jabal Rahmah ini. Nah, biar ketemu jodohnya. Ternyata setelah ketemu disuruh mengembalikan, karena menemukan kan dia, menemukan jodohnya. Berarti bukan jodohnya, karena menemukan. Saya tadi menemukan kuncinya Pak Dono, saya kasihkan Pak Dono karena itu bukan kunci saya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 hari yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Mengapa hari Jumat itu istimewa? Saking istimewanya Bapak Ibu, Allah itu menciptakan bumi ini di hari Jumat. Kemudian nanti akan terjadi kiamat juga pada hari Jumat. Alhamdulillah Jumat kemarin belum kiamat, jadi masih ada waktu 1 minggu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Jumat depan juga tidak jadi kiamat atau belum kiamat. Hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu istimewa? Karena ada satu waktu di hari Jumat itu doa-doa hamba Allah akan dikabulkan. Ya, doa-doa hamba Allah akan dikabulkan. Nah, waktu yang dimaksud di hari Jumat itu Bapak Ibu, ada sebagian ulama yang berpendapat waktu itu adalah waktu antara 2 khutbah. Kan khutbah Jumat itu ada 2 nih. Khutbah yang pertama setelah selesai adzan itu, kemudian imam khotib itu berdiri, bukan berdiri di atas mimbar ya, nanti saya dimarahi sama Pak Dono nanti. Silahkan khotib menaiki mimbar. Nah, mimbar dinaiki nanti kan kasihan ya. Atau khutbah di mimbar itu, kemudian duduk adzan. Nah, setelah menyampaikan khutbah nanti imamnya juga siapa itu? Khotibnya duduk lagi. Ya, duduk lagi. Nah, duduk setelah khutbah pertama itulah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Waktunya singkat Bapak Ibu. Singkat, hanya beberapa menit saja. Nah, kemudian ada yang berpendapat kedua, waktu itu adalah waktu asar hingga maghrib. Nanti itu daripada protes ya, Protestan protes nanti enggak, saya enggak Jumatan Pak. Nanti coba Bapak jawab salah, jadi enggak Jumatan. Nanti ada waktu lagi, waktunya adalah waktu asar sampai dengan maghrib. Di waktu asar itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Kemudian yang kedua hari Arafah. Hari Arafah itu hari yang ke-9. Hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Hari yang ke-9 itu disebut dengan Arafah. Jadi Arafah itu nama hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Sebelum dulu ada ibadah haji, sebelum ada syariat ibadah haji, itu umat Islam dan Nabi itu sudah menjalankan puasa Arafah. Sebelum ada syariat ibadah haji, sebelum orang-orang haji itu menunaikan ibadah atau wukuf di Arafah, itu sudah ada puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu bukan karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu wukuf di Arafah. Kenapa Ibu ya? Jadi orang-orang yang berpuasa Arafah itu bukan karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah. Karena apa? Sebelum ada ibadah haji sudah ada puasa Arafah. Itu yang pertama Pak ya. Masih ingat Mas waktu Covid kemarin Bapak Ibu? Pemerintah Arab Saudi itu meliburkan haji selama 2 tahun insyaallah ya. Kan nggak ada ibadah Arafah waktu itu, nggak ada ibadah wukuf. Jadi puasa Arafah betul. Sana nggak ada wukuf loh. Tapi kita tetap puasa kan? Karena puasa Arafah itu bukan
bukan karena berkaitan dengan ibadah wukuf di Arafah. Kenapa? Karena tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah di Arab Saudi dengan di Indonesia sama mboten tahun ini. Mboten, enggak sama. Ya, enggak sama. Arab Saudi itu 1 hari lebih dulu daripada Indonesia. Karena ketika tanggal 1 Dzulhijjah kemarin, hilal di Arab Saudi itu sudah muncul sebelum maghrib. Nah, Indonesia ini yang paling awal itu muncul jam setengah 8 malam. Ya, jam setengah 8 malam, sehingga Indonesia itu belum tanggal 1 Dzulhijjah, meskipun di sana sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Apalagi di Papua dengan Arab Saudi itu selisihnya 6 jam. Ya, kalau Pandian atau Purwantoro ini dengan Arab Saudi selisihnya 4 jam. Kalau Papua sana tambah 2 jam lagi, ya, menjadi 6 jam. Jadi selisihnya lama, Bapak Ibu. Kata Bapak Ibu, Arafah itu adalah hari yang ke-9 di bulan, nama hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Dan pada saat itu memang orang-orang yang menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini tanggal 9 itu menunaikan ibadah wukuf di padang Arafah. Maka ketika Nabi haji dan haji wadahnya Nabi itu hajinya sekali, Bapak Ibu, ya. Sekali, dan itu menjadi haji wadah perpisahan. Itu Nabi SAW ketika itu dikirimi susu sama istrinya, karena istrinya mengira di tanggal 9 Dzulhijjah itu Rasulullah itu puasa. Dia digunakan nanti untuk berbuka puasa. Ternyata di siang hari itu Nabi meminum susu tadi. Karena bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa karena sedang menunaikan ibadah wukuf. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian nanti istimewanya seperti apa kita bahas. Yang ketiga adalah hari raya Idul Fitri, itu istimewa. Yang keempat adalah Idul Adha. Baik Bapak Ibu, sekarang apa keistimewaan Arafah? Hari Arafah artinya tanggal hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariatnya dan meridhoi Islam sebagai agama yang sempurna. Dengan insyaallah sudah hafal di surat Al-Maidah bagian atau potongan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, pertanyaannya, ayat ini turun di tanggal 9 Dzulhijjah pada saat Nabi sedang menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Saat itu Nabi pingsan, kemudian setelah siuman ditanya sama Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ada apa kok pingsan? Kemudian Nabi menjawab, saya baru saja menerima wahyu. Kemudian Nabi membacakan ayat ini, Al-Yauma akmaltu dan selanjutnya. Maka ketika Abu Bakar mendengar Nabi menyampaikan wahyu ini, ayat ini Bapak Ibu, Abu Bakar itu menangis. Saat itu jamaah hajinya jumlahnya 200.000. Ya, jumlah haji yang ikut haji bersama Nabi saat itu jumlahnya 200.000. Dari 200.000 itu yang nangis hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat-sahabat lainnya bertanya, ya Abu Bakar, seharusnya ketika menerima wahyu itu senang, kenapa kamu malah nangis? Abu Bakar menjawab, tahukah kamu isi daripada Al-Maidah ayat 3 ini? Allah menyampaikan bahwa syariat Islam sudah sempurna. Ya,
Kalau sudah sempurna maka tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai maka usianya Nabi nggak akan lama lagi. Kemudian para sahabat bertanya, apa benar ya Rasulullah? Iya, kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan iya, maka barulah 199.000 kita niku pokoknya 200.000 kurang siji Abu Bakar Siddiq itu semuanya menangis karena mengetahui bahwa Nabi usianya tidak lama lagi. Insya Allah 3 bulan kemudian Nabi sedo. Ya, Nabi sedo. Itu menandakan bahwa Islam sudah sempurna. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kejadian ini pada saat Nabi sedang menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Maka haji itu disebut dengan haji wada karena perpisahan, karena setelah itu Nabi sedo. Itu istimewa yang pertama, Pak. Yang kedua, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Tanggal 9 Dzulhijjah yang hari Arafah itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Bapak Ibu masih ingat ketika berdoa mau makan? Mesti hafal Bapak Ibu. Ya, anak kecil saja hafal, mau anak besar nggak hafal. Akhir doa itu gimana? Waqina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mau makan saja ingin dibebaskan dari siksa api neraka. Maka ketika tanggal 9 Dzulhijjah bisa Bapak Ibu ya, monggo kita bersama-sama memperbanyak doa, mempermohonan kepada Allah agar dibebaskan atau dijauhkan dari siksa api neraka. Kata akan dibebaskan dari siksa api neraka. Itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah itu bangga kepada hambanya ya, di depannya malaikat. Allah itu membangga-banggakan hambanya manusia yang di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu beribadah kepada Allah. Khususnya jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Hadisnya ini Bapak Ibu ya, dua poin tadi hadisnya ini. Tidak ada suatu hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Hari Arafah tadi tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Pada hari itu Allah mendekati hambanya. Hari itu, sekali lagi hari itu di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah itu Allah mendekati hambanya. Kemudian membangga-banggakan Allah kepada malaikat-malaikatnya, para malaikatnya. Hai malaikat yang dulu manusia kamu ragukan ya, akan kebaikannya. Di awal kejadian manusia itu kan Allah malaikat pernah meragukan kepada manusia. Ya Allah, manusia yang kamu ciptakan itu besok hanya akan membuat pertumpahan darah di muka bumi. Bukankah saya hambamu yang sudah selalu bertasbih memujimu ya, dan selanjutnya kemudian ini dibanggakan. Karena apa Allah bangga? Karena hamba-hamba Allah tadi itu beribadah kepada Allah. Maka nanti mohon di hari Arafah itu kita perbanyak ibadah. Kita pas hari Ahad nih, mudah-mudahan masih ada kajian seperti ini dan sampai suruh ya. Kemudian nanti supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, ini yang saya sampaikan tadi, Amalan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. 10 hari yang pertama tadi, termasuk hari ini. Jadi ngaji jenengan, ngaji kita pagi hari ini itu sama nilai pahalanya dengan orang yang syahid, orang yang menjadi syuhada, orang yang mati di jalan Allah karena membela agama Allah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Tidak juga jihad di jalan Allah.
kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali lagi, ya, artinya mati. Itu baru setara dengan orang yang ngaji pagi hari, ya, sholat subuh pagi hari, yang nanti membaca Al-Quran pada hari ini. Karena apa? Kita saat ini berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka monggo mari kita perbanyak amal kebaikan kita. Jangan tinggalkan sholat tahajud setiap malam. Jangan tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Jangan ditinggalkan membaca Al-Quran setiap hari. Syukur kalau diberi kemampuan bisa sedekah setiap hari. Bapak Ibu ingkang sampun tindak haji, itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu, masyarakat Mekah sana, Mekah Madinah itu sedekahnya luar biasa. Sedekahnya itu nggak mobil Bapak Ibu, dipenuhi dengan kurma, dipenuhi dengan anggur, dipenuhi dengan roti, ya, dengan apa saja. Kemudian berhenti di depan hotel-hotel yang tempat penginap jamaah haji, kemudian sedekah. Ya, masya Allah. Ya, kalau kita tuh kan paling ngasih kurma tuh sak dompol gitu, sedompol gitu. Mereka 1 kilo, 5 kilo, kasih satu orang 5 kilo. Ya. Kalau nanti tengah sih, dan saya cerita cuma kepingin jangan ikut. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita perbanyak amal kebaikan. Nah, sekarang amalan apa? Amalan apa yang dianjurkan di bulan Arafah ini? Yang pertama, puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa di tanggal berapa tadi Bapak Ibu? Di tanggal 9 Dzulhijjah. Ingat ya, puasa Arafah itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah di tempat atau wilayah setempat. Ini fatwanya fatwa ulama Arab Saudi, ya, itu adalah diantaranya itu puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah di wilayah setempat, tidak harus sesuai dengan Arab Saudi, karena kita belum menganut kalender global, kita masih menganut kalender lokal. Kalau kalender global itu di mana tempat di dunia ini telah tanggal dia itu berlaku untuk seluruh dunia. Itu namanya kalender global. Kalau kalender lokal ya disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Ya di wilayahnya masing-masing. Maka sering terjadi perbedaan. Di Arab Saudi sudah hari raya, sini belum, atau di sini sudah hari raya, Arab Saudi belum. Ya, karena apa? Karena wilayahnya berbeda-beda, jaraknya tidak dekat, jauh. Nah, orang-orang yang puasa Arafah, kata Nabi, puasa Arafah berapa hari Bapak Ibu? 1 hari. Berapa keutamaannya? Apa keutamaannya puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu? Di bawah sedikit ya, dengan tulisan dari Karimorong Cokro itu. Iya. Allah akan menghapus dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa berapa hari? 1 hari. Sekarang bandingkan dengan puasa Ramadan. Man soma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang puasa Ramadan dihapus dosanya berapa tahun? Setahun yang lalu. Itu berapa hari? Yonan 30. 1 bulan itu menghapus dosa 1 tahun. Masya Allah. Sekarang bandingkan dengan puasa Arafah yang 1 hari, berapa dosa yang dihapus? 2 tahun. Maka kalau nanti kita gak puasa, nanti dimarahi sama marah-marah nanti. Terlalu. Lalu ini puasa sedina 2 tahun dihapus dosanya. Ya, maksud enggak dulu. Maka nanti mohon Pak Takmir, Pak PRN, Bu Aisyah, PRA, jamaahnya diingatkan. Bu, bikin poso, bapak-bapak besok puasa. Insya Allah Darussalam menyediakan buka puasa bersama. Gimana? Alhamdulillah. Artinya bisa kalau pas lewat depan itu bisa mampir, Pak. Daripada tonton bimbing Darussalam apa?
ada buka puasa bersama. Biar senang. Jadi ibadah Islam itu menyenangkan loh dia. Ya, mosok buka puasanya di bulan Ramadan saja. Nanti Arafah pun insya Allah juga ada buka puasa bersama. Langsung dilanjutkan persiapan sholat Id dan takbiran. Wah itu meriah Bapak Ibu. Apalagi sudah buka puasa bersama, mulai dikisangoni itu suara. Bapak mengenak ngomong ini Inggris urunan di Soro. Bapak Ibu monggo ini motivasi saja. Mari kita tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan karena di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah amal kebaikan, ada yang sudah menganjurkan puasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Siapa yang hari ini puasa? Saya puasa mulai tadi tidak belum makan. Jadi rumah tidak di toknos jajannya di toknos bertakbir. Memperbanyak takbir, mikir. Takbir itu wonten dua, ada yang takbir mutlak. Mutlak itu mboten ditentukan wektune. Seperti saat ini jenengan takbiran mboten napa-napa, ini namanya takbir mutlak, tidak ditentukan waktunya. Jenengan ibu sambil masak gitu, Allah mboten napa-napa. Sambil setrika takbiran mboten napa-napa. Bapak-bapak sambil tindak teng kantor takbiran mboten napa-napa, itu namanya takbir mutlak. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang ditentukan dilakukan setelah sholat 5 waktu. Makanya nanti jenengan ketika sudah masuk di 10 tanggal 10 itu kan mantun salam imamnya kan takbiran itu namanya takbir muqayyad yang dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu. Sampai kapan itu? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah selesai hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Asar sampai mantun karena maghrib sudah masuk tanggal 14, bukan hari Tasyrik lagi. Ini kata-kata. Nah, yang mencontohkan itu sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini pun dalam bulan Dzulhijjah seperti ini itu tidak pasar, bukan belanja. Bukan belanja, tapi Abu Bakar Umar bin Khattab tadi takbiran di pasar. Masya Allah, yang wani yang takbiran di pasar. Ya, orang itu nggak ada ciri-ciri, ini begini. Itu nggak ada ciri-ciri yang begini. Sampai dikeplongi. Allah waktu takbiran, kemudian ketika mendengar melihat Abu Bakar Umar bin Khattab itu takbiran, pedagang-pedagang pas di pasar itu semuanya ikut takbiran. Ya ikut takbiran. Atau Bapak ya. Nah itu memperbanyak takbiran. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Tadi sudah saya jelaskan, nggak perlu saya tambah lagi. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Doa dan mohon ampun atau istighfar kepada Allah. Karena khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu kata Nabi adalah doa pada hari Arafah. Maka Bapak Ibu yang sampun haji, wukuf di Arafah itu amalannya hanya dua. Satu zikir, yang kedua doa. Zikir dan doa. Mulai zuhur ngantos maghrib niku zikir ngantos doa. Maka Bapak Ibu, bagi jenengan ingkang kagungan kenalan gereja, teman atau jamaah yang saat ini menunaikan ibadah haji. Ya, kemarin baru berangkat yang plus itu. Pak Dono alhamdulillah mengantarkan ya, temannya, sahabatnya itu menunaikan ibadah haji. Jenengan titip apa Bapak Ibu? Kalau ada teman tetangga jamaah yang haji, titip apa? Berikir, beri kata, apa? Zam-zam altaran uang kan gede diro. Titip apa? Titip doa. Nabi itu ketika ada sahabatnya itu tidak seperti itu, titip doa. Tolong saya didoakan ya. Tolong saya didoakan. Lamun budal Pak di WA. Jadi WA. Ketika meminta titip doa itu jenengan tulis jenengan hajatnya apa? Hajatnya apa?
Mamanya jenengan gerah biar sembuh, doakan ya biar sakit saya sembuh. Ya. Doakan ya anak saya mau masuk tes, ikut tes apa. Ya. Itu didoakan, minta doa. Doakan ya saya punya hajat, tahun ini mau menikahkan anak saya. Itu tolong ya mohon ditulis siapa hajatnya siapa, kemudian tulis dengan kirimkan melalui. Karena apa? Mereka itu setelah duhur sampai maghrib ya, orang yang wukuf tadi wis bolak-balik pikir kan tem niku dur maghrib. Maka nanti bukan terpean. Gak terpean, oh ini titipane Pak Bambang, titipane Pak Dono, titipane siapa, kemudian nah dibacakan. Buka buku terpean untuk membacakan titipan doa. Ya ketika wukuf di Arafah. Karena pekerjaannya orang haji kan hanya 3. Ya, makan, tidur, ibadah. Makan, tidur, ibadah. Kan itu saja. Belanja. Jangan lali Indonesia itu terkenal belanjanya. Makanya dengan sangat banyak yang hafal atau bisa berbahasa Indonesia. Indonesia sini murah, tak kasih murah. Kalau yang beli ini nanti sekian, itu pas politik kemarin, nggak saya sebutkan namanya. Nggak tahu ya, perbanyak doa. Maka nanti di Arafah itu, di hari Arafah tanggal 9 itu, mohon kita perbanyak doanya. Karena saat itulah doa yang terbaik dan doa yang terkabul. Yang kelima, memperbanyak zikir, khususnya zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa la ilaha illallah ini, doa yang dibacakan di Arafah. Dan sebaik-baik pikirnya para nabi, Nabi Muhammad dan para nabi-nabi dahulu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai para imam-imam sholat di masjid-masjid kita itu sebelum membaca zikir ini sering membaca afdhalul dzikri. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Karena afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Oh Bapak Ibu ya. Bahkan dipesankan Nabi ketika kita subuh, setelah subuh dan maghrib membaca zikir la ilaha illallah itu minimal 10 kali. 10 kali. Siapa yang tadi zikir la ilaha illallahnya 10 kali? Silahkan pulang karena sudah suruh. Dan tapi syaratnya gini Bapak, syaratnya gini, ketika jenengan nanti membaca zikir la ilaha illallah ini, ya zikir setelah selesai subuh dan maghrib ya. Setelah kan jenengan mengakhiri salat kan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan ya, ke kiri. Kata Nabi, sebelum kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, jangan mengubah posisi duduk tahiyat akhir. Ya, jangan mengubah posisi duduk, tetap duduknya seperti ketika tasyahud akhir. Setelah nanti la ilaha illallah tadi baca 10 kali, silahkan pun diinginkan ya Allah tak mengubah tempat duduk ya. Ini nggak usah diomong itu. Ini khusus yang tidak ada masalah dengan kaki atau duduk. Enggak ya. Depan nanti dipraktekkan aku mulai sore. Yang keenam, kurban. Ya, ibadah yang utama di hari Arafah atau di 10 di bulan Dzulhijjah itu adalah kurban. Ayatnya kalau dengan karena ini surat favorit, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Saking banyaknya nikmat Allah itu Bapak Ibu, kemanapun kita memandang, ya disitulah nikmat Allah. Coba jenengan pirsani tangan jenengan. Kalau aturi pirsani, neng jenengan pirsa tandanya jenengan bersari. Ya kan? Kelihatan. Jenengan sari bergetok. Yang kedua kelihatan tangannya Bapak Ibu.
Tangan itu nikmat atau bukan? Nikmat. Dengan toleh teman sebelahnya, kelihatan boten? Nikmat boten itu? Masih bisa melihat temannya? Iya, itu nikmat Bapak Ibu. Ya. Dia lihat ke atas, nikmat ke bawah, nikmat kemanapun kita memandang di situ nikmat Allah. Itu menunjukkan nikmat Allah itu banyak. Jadi dengan pikiran suara saya, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Meskipun suara saya gembira, itu nikmat Bapak Ibu. Karena jangan masih dengan itu nikmat Allah. Maka pesannya Allah, cara mensyukuri nikmat Allah tadi adalah fasholli li rabbika wanhar, dengan sholat dan berkorban. Sholat dengan korban dulu mana? Nah, kan tulis fasholli. Sholat dulu baru korban. Maka korban itu sah kalau dikerjakan setelah selesai sholat Idul Adha. Karena ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Ini ayatnya, ini hadisnya. Kata Nabi, tidak ada suatu amal yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Jadi amalan yang paling utama di tanggal 10 Dzulhijjah itu apa? Kurban. Ya, ini merah ya, kelihatan merah. Kelihatan merah. Amalan yang paling utama yang dikerjakan di tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya Idul Adha itu adalah kurban. Yang paling utama, Kemudian Bapak Ibu bahagia. Nah sekarang Nabi bersabda gini dengan pesan yang akhir hadis ini. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, menyembelih apa sebelum, maka kurbannya tidak sah. Ya, maka kurbannya tidak sah. Bagaimana kalau panitia kurban Darussalam ini kan kambingnya banyak Bapak Ibu, ada 10. Bagaimana kalau yang satu kita sembelih malam hari raya atau sarapan besok pagi? Ya, kan lumayan, ada sate gulai. Asal boten itu bukan kurban. Ya itu bukan kurban. Kalau dijadikan hewan kurban itu bukan kurban, kurbannya tidak sah. Maka harus disembelih setelah sholat Idul Adha. Nah, ini hikmahnya disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena waktunya sudah menjelang sarapan. Sekilas awan gini. Satu, sebagai bukti syukur kita kepada Allah, orang yang berkorban itu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, bukti bahwa hamba itu bertakwa. Orang yang berkorban itu membuktikan bahwa hamba itu bertakwa kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, bukan kukunya, bukan hewan kurban tadi, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketaatannya. Bapak Ibu bahagia. Ketika Nabi Ibrahim itu gelarnya apa Bapak Ibu? Gelarnya Nabi Ibrahim itu apa? Dr. Andes, SH, SPBI, MSI, Profesor. Dan gelarnya itu Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Nah sekarang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah? Itu ditanya, Ibrahim, kenapa engkau kamu mendapatkan gelar Khalilullah? Ibrahim itu menjawab karena 3. Jadi kalau kita ingin menjadi Khalilullah, kekasih Allah, syaratnya harus ada 3. 1, kata Ibrahim, saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada yang lainnya. Ya, perintah Allah daripada yang lainnya. Nah sekarang ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, disembelih apa betul? Apakah Nabi Ibrahim tidak sayang kepada putranya? Sayang, tapi perintah Allah lebih didahulukan daripada kesayangannya kepada putranya. Jangan ketika alarm jamnya bunyi, tidit jam 3 pagi, apa jangan langsung bangun?
bangun materi alarm terus turun meneh. Nah kalau jenengan terus sholat subuh itu calon qalilullah. Jenengan ketika mendengar adzan langsung wudu, meninggalkan semua kegiatan terus ke masjid jamaah. Tolak-toleh, sungkan enggak? Kalau iya, itu calon qalilullah. Tetapi kalau masa lebih utama daripada ke masjid sholat berjamaah, ya tulinan TikTok lebih utama daripada sholat berjamaah di masjid, mau kok jadi calon qalilullah? Boleh bertanya? Oke. Satu terkait dengan Arafah. Arafah ini kan sering populer kata Arafah ini. Selain ada mungkin Arafah juga mungkin hari Arafah juga, walaupun mungkin dengan hadis pernah ada saya dengar itu ada kalimat man Arafah syafaqat Arafah robah. Jadi sebenarnya makna Arafah ini secara istilah dan bahasa seperti apa gitu, biar kami ada pemahaman itu. Kemudian yang kedua terkait kurban ini populernya adalah menyembelih hewan kurban, hewan ya. Hewan ini kalau dari kalimatnya hewan ini dalam syarahnya sepertinya tidak hanya terbatas pada binatang tertentu ya. Saya pernah dilihat di YouTube itu kalau memang tidak mampu kambing, ya silakan ayam pun bisa begitu katanya gitu ya. Dan justru karena waktu itu malah Nabi tidak pernah menyembelih sapi ya. Katanya begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya penyembelihan ini kalau dibilang berkurban ini kalau dinilai secara uang, misalnya kambing adalah 3,4 atau sapi sama misalnya 3,5 juta begitu nih. Nah, kalaupun kita mengeluarkan uang senilai segitu dengan kita bentukkan dalam bentuk uang yang kita berikan kepada yang berhak, dengan kita menyembelih hewan dalam bentuk fisik hewan, ini lebih manfaat yang mana? Dan kemudian kenapa harus malah menyembelih hewan daripada kita bisa memberikan dalam bentuk uang, walaupun sama-sama niatnya berkorban. Pertanyaan ketiga bahwa itu butuh 3 pertemuan lagi. Pertanyaan ketiga jadi butuh 3 pertanyaan lagi. Saya jawab ya bisa saja Bapak Ibu ya, karena tidak semua jawaban itu nanti kalau saya jawabnya yang paling mudah itu Allah dan Rasul yang lebih tahu. Iya, Allah alam bisa. Bapak Ibu bahagia. Tadi Arafah sudah saya singgung, tapi makna Arafah itu ada makna tersendiri. Tapi yang saya sudah pahami bahwa Arafah itu adalah hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah dengan syariat-syariat yang sudah saya sangkut, namanya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian memang betul haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Maka orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu wajib. Rukunnya itu diantaranya wukuf di Arafah. Artinya kalau nanti nggak Arafah, nggak wukuf itu berdiam diri walaupun sebentar di Arafah, maka nanti hajinya jadi tidak sah. Maka orang-orang yang jamaah haji itu meskipun sakitnya seperti apa, ya dibawa ke Arafah untuk wukuf. Meskipun dengan dia di atas ambulannya pergi senak, kemudian dibawa pergi lagi, itu sudah wukuf di Arafah, maka hajinya sah. Setelah dibawa pulang dari wukuf atau dari Arafah meninggal, maka hajinya sudah sah karena sudah menunaikan wukuf di Arafah. Nanti diantaranya maknanya Pak. Kemudian tadi yang kedua, kenapa kok korban harus hewan? Ya memang syariatnya begitu. Syariatnya begitu. Karena mengandung makna di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih ada korban yang di persimpangan jalan, di mana korban itu masih berupa manusia, Sehingga Nabi Ibrahim itu, sehingga ada 2 pertentangan, ada orang yang masih mempertahankan korban berupa manusia, ada yang
ada yang menentang. Maka Nabi Ibrahim kemudian menjadi solusinya. Meskipun Allah perintahkan supaya menyembelih anaknya, bukan berarti karena ketika Ismail itu mau disembelih, Allah itu mengganti Ismail itu dengan hewan sembelihan yang besar. Konon katanya domba yang diturunkan Allah melalui malaikat untuk mengganti Ismail itu adalah hewan yang dulu dijadikan kurban Habil, ya, putranya Nabi Adam alaihissalam. Nah, mengapa kok harus hewan apakah syariatnya ada bapak hewan yang tanya tadi, hewan ternak yang dipelihara. Jadi boleh nggak kita memburu kambing gunung kemudian setelah tertangkap dijadikan untuk kurban? Ulama nggak membolehkan. Hewan kurban yang dipelihara, hewan yang ternak yang dipelihara, yaitu kambing, sapi, unta, kerbau, ya, ayam. Nah, ayam itu ijtihad para ulama, saking semangatnya bahwa kurban itu adalah ibadah yang ditekankan sampai dia tidak baca di hadis ini. Barang siapa yang diberi kemampuan kok tidak mau berkorban, maka jangan mendekati musolaku, kata Nabi. Artinya korban itu terus sebagai bukti bahwa orang itu adalah umat Rasulullah. Maka ada yang ulama kemudian berpendapat dulu pernah korban satu ayam jago karena nggak punya bisa mampu membeli kambing. Ada yang pergi ke pasar membeli beberapa kilo daging, kemudian dibagikan kepada tangganya, ini korban saya. Itu saking semangatnya berkorban. Tapi menurut syariat, ya korban yang sah itu yang menyembelih hewan ternak tadi. Kata Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan sama-sama kalau diuangkan ya? Nah ini ngeten Bapak Ibu ya. Syariat itu memang sekaligus sebagai ujian, sebagai ujian. Allah itu Maha tahu. Apa yang diwahyukan oleh Allah, yang diajarkan Rasulullah itu mesti membawa kebaikan. Mengapa kok enggak? Bagaimana kalau saya uangkan saja? Ya saya uangkan saja. Karena sekarang itu masyarakatnya banyak yang kolesterol, darah tinggi, kemudian asam urat. Nanti kalau dikasih daging malah stroke ya. Bagaimana kalau ganti uang saja? Nanti kan lumayan bisa untuk beri. Memang menurut akal kita seperti itu bapak-bapak ya. Ya. Kita tuh kadang-kadang sepinter ya, melebihi wahyu. Kita merasa sepinter melebihi Nabi. Kita tuh sepinter melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seperti Nabi Ibrahim tadi, samina wa mendahulukan perintah daripada yang lainnya. Ya sudah perintah seperti itu samina wa karena samping itu Bapak Ibu ada syariat begini. Dengan menunaikan menyembelih hewan kurban itu harapannya, hikmahnya bukan sekedar kambing yang kita sembelih, tapi hakikatnya adalah kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kalau itu makna yang utama, insya Allah manusia itu kelihatan manusianya, bukan kelihatannya manusia tapi sifatnya seperti hutan ditebangi dan sebagainya, maka rasanya malah busuk gitu. Karena sudah habis. Karena Muhammad dia disuruh mengelola tambang itu karena nanti lebih banyak merusak alam daripada menyelamatkan alam ini. Tapi kalau Darussalam Solo mau kalau dibagi kasihan dananya saja. Atau Bapak ngapunten kalau alam Islam dan Allah yang lebih tahu jawabannya. Mudah-mudahan jaringan betul puas sehingga nanti ngaji lagi dan ditanyakan pada ustaz yang lainnya. Terakhir dengan kafaratul majelis, subhanallah